Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Sedang Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan siapa mereka yang telah sudi bersabung nyawa melaksanakan kehendak Tuhan itu. Mereka telah mencapai 3 tingkat dari akidah kepercayaan mereka kepada Tuhan. Pertama, mereka telah menyatakan kepercayaan kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Mereka tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Sebab itu mereka diganggu dan dimusuhi dalam kampung halaman mereka sendiri. Maka oleh karena yang mereka cintai hanyalah Allah dan Rasul, ketika diajak oleh Rasul Allah berpindah ke Madinah, berpindah kepada Allah dan Rasul, mereka pun telah pindah. Negeri tempat mereka dilahirkan tidak negeri tempat mereka dilahirkan telah mereka tinggalkan karena mereka tidak mau menyembah berhala. Biarpun di tempat kediaman yang baru itu mereka akan melarat, mereka rela menerima kemelaratan mereka karena mempertahankan iman kepada Allah. Kemudian datang perintah berjihad, berperang mempertahankan agama Allah. Mereka pun berperang. Dengan berperang sudah terang hanya salah satu dari dua yang mereka hadapi. Pertama hidup, kedua mati. Mereka rela hidup untuk meneruskan perjuangan dan mereka rela mati untuk syahid. Sebab hidup atau mati mereka mempunyai satu harapan, yaitu rahmat Allah, kasih cinta Allah. Dan kalau ada salah berkecil-kecil yang pasti bertemu dalam perjuangan hidup, sebagaimana bertemu pada Abdullah bin Jahash dengan teman-temannya itu, diberi ampunlah mereka oleh Allah, sebab Allah Maha Pengampun, dan disayangilah mereka karena tenaga mereka yang telah diberikan untuk menegakkan sabilillah, karena Tuhan Maha Penyayang. Pada ayat ini mulailah kita berjumpa dengan ketiga tingkat penyempurnaan iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, sanggup hijrah lantaran iman. Ketiga, sanggup berjihad apabila perintah datang. Menurut setengah ulama, perintah hijrah itu belum habis sampai kepada zaman kita sekarang ini. Memang dengan takluknya Mekah di tahun ke-8 Hijriah, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah tidak disebut hijrah lagi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah Fathah, sesudah Mekah ditaklukkan. Akan tetapi sekiranya datang sebab yang serupa sehingga di tanah tumpah darah kita sendiri tidak ada kebebasan lagi melakukan aktivitas agama menurut keyakinan kita. Tidak ada lagi kebebasan menyatakan hukum agama yang sebenarnya sampai kepada iman kepada Allah yang Maha Tunggal sudah di dalam pemeriksaan, sudah diselidiki, maka hijrah terbuka lagi. Sebab bagi orang yang beriman di tempat yang leluasa dia menyebut nama Tuhannya. Di sanalah tanah lahirnya. Bahkan datang pertanyaan sebagai tempelak dari Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha.
Bukanlah bumi Allah begitu luas? Mengapa tidak kamu berhijrah saja padanya? Quran Surat An-Nisa ayat 97. Jihad pun demikian pula. Arti jihad adalah umum, perang adalah satu di antaranya. Kesungguhan dan kegiatan yang didorong oleh hati tulus ikhlas, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, mendidik, dan mengasuh umat kepada kesadaran beragama pun termasuk dalam jihad juga. Adapun jihad yang berupa perang adalah menunggu perintah dari Al-Imam Al-A'zam di negeri itu. Maka dalam ayat 217 dibukalah cara-cara dan tipu daya orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang bertahan dalam pendirian yang salah itu. Mereka sengaja melupakan kesalahan besar yang mereka perbuat, yaitu memusuhi, bahkan mengusir serta memerangi Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Setelah mereka diserang balasan dan mereka terpukul, mereka tonjolkanlah soal-soal sopan santun yang telah diikat sejak zaman nenek moyang, bahwa tidak boleh berperang di bulan suci. Mereka bersorak-sorak dan menyebarkan berita fitnah pada seluruh kabilah-kabilah Arab bahwa Muhammad telah berperang di bulan suci. Mereka tidak mengatakan apa sebab terjadi peperangan. Mereka tidak mengatakan bahwa Muhammad itu nyaris mereka bunuh ketika sedang tidur lalu hijrah ke Madinah, lalu menuntut balasannya kembali. Sehingga kalau orang tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya dan apa sebab musababnya, akan menyangka bahwa Muhammadlah yang salah. Kalau mereka yang kuat pada masa itu, tentu akan segera mereka taklukkan Muhammad dan mereka serbu kota Madinah dengan dalih bahwa Muhammad melanggar kesopanan perang, yaitu tidak boleh berperang di bulan suci. Akan tetapi karena mereka tidak begitu kuat, mulut mereka sajalah yang ribut-ribut menyesali dan menyalahkan Muhammad, lalu menyembunyikan kesalahan sendiri yang berlipat ganda daripada tuduhan pelanggaran tentang patroli Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ayat 218, Abdullah bin Jahash dan teman-temannya yang turut berpatroli itu dibersihkan dari tuduhan. Bagaimanapun musyrikin menyalahkan mereka, mereka tetap tidak bersalah. Apa yang mereka lakukan adalah patut dan pantas. Apatah lagi tujuan perang mereka adalah dalam rangka mempertahankan diri dari menjaga benteng Islam yang telah berdiri di Madinah dari segala macam tipu daya busuk atau intimidasi yang dilakukan oleh musyrikin itu.